Hello everyone! Today we are excited to present our project Food Chip, a nano-chip solution designed to monitor food quality and nutrition in real time. Let's explore how this innovation can make food safety and healthier choices more accessible for everyone. Let's dive in. Okay, let's meet our team first. My name is Belinda Nalivia and my team consists of M. Alfaina Rizky, Reynaldi Fahri Susanto, Salsabila Arahma, Wanda Yulia Ayunintias, and Zalfa Camelia. Oke, let's switch to bahasa Indonesia. Latar belakang dari teknologi food chip ini dimulai dari Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan serius di bidang pangan. Masalah gizi buruk masih tinggi dengan 9,57 juta orang kekurangan gizi dan 30% anak-anak mengalami stunting. Masalah ini berdampak besar pada perkembangan kognitif dan fisik anak yang kemudian mempengaruhi produktivitas masa depan. Di sisi lain, obesitas menjadi isu global dengan 39% populasi dewasa kelebihan berat badan 13% mengalami obesitas. Kondisi ini menambah beban ekonomi dan sistem kesehatan. Selain itu, masalah keamanan pangan menjadi perhatian utama. Dengan 600 juta kasus keracunan makanan terjadi setiap tahun secara global menurut WHO tahun 2024. Banyak kasus terjadi akibat kontaminasi bahan kimia atau alergen yang sulit dideteksi. Ditambah lagi, limbah makanan mencapai 1,3 miliar ton setiap tahunnya yang menunjukkan kurangnya efektivitas dalam memantau kesegaran pangan. Untuk mengatasi ini, nanoteknologi menawarkan solusi berbasis nanosensor yang dapat mendeteksi kualitas, nutrisi, dan keamanan makanan secara real time. Food Chip hadir sebagai inovasi untuk memberikan solusi pada tantangan ini. Oke, selanjutnya, tujuan dari pengembangan teknologi food chip adalah untuk menciptakan sistem pemantauan yang dapat memberikan informasi akurat dan cepat mengenai kualitas serta kandungan nutrisi makanan. Dengan menggunakan teknologi nanochip, food chip bertujuan untuk membantu dalam beberapa hal, seperti satu, mendeteksi kontaminasi dengan memantau adanya patogen atau bahan berbahaya dalam makanan. Yang kedua, mengukur kandungan nutrisi dengan memberikan informasi mengenai nilai gizi yang terkandung dalam produk makanan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran konsumen dengan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik terkait pilihan makanan mereka. Selanjutnya, manfaat pengembangan food chip. Adapun manfaat dari pengembangan food chip baik di Indonesia maupun secara global adalah sebagai berikut. 1. Pengurangan food waste. Food chip membantu memantau kesegaran makanan dan memberikan informasi kapan makanan mulai memburuk sehingga membantu mengurangi limbah makanan dengan perawatan yang lebih efisien. 2. Edukasi nutrisi untuk pencegahan obesitas. Dengan informasi nutrisi yang akurat, food chip memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan mengelola pola makan guna mencegah obesitas. Yang ketiga, meningkatkan gizi dan penanganan stunting. Food chip memastikan makanan mengandung nutrisi yang tepat dan seimbang, yang sangat penting untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang memengaruhi perkembangan anak serta produktivitas masa depan. Yang keempat, efisiensi ekonomi. Teknologi ini memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan akibat pola makan buruk dengan mencegah timbulnya berbagai penyakit terkait makanan. Food chip membantu meringankan beban anggaran kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan keamanan pangan dan pemantauan nutrisi. Dengan mendeteksi kontaminan, bahan kimia berbahaya, dan patogen dalam makanan secara real time, serta memberi informasi akurat mengenai kandungan nutrisi seperti kalori, gula, dan lemak, food chip berperan dalam mencegah keracunan makanan obesitas dan malnutrisi. Pada bagian pemicu gagasan, tantangan kesehatan dan keamanan pangan menjadi isu global dan nasional yang mendesak. Secara global, 39% populasi mengalami kelebihan berat badan dengan 13% tergolong obesitas berdasarkan data dari WHO tahun 2024. Sementara 8,9% menghadapi malnutrisi berdasarkan dari data FAO tahun 2022. Selain itu, 600 juta kasus keracunan makanan terjadi setiap tahun dengan 420.000 kematian berdasarkan dari data WHO tahun 2024, serta pemborosan pangan mencapai 1,3 miliar ton per tahun berdasarkan data dari FAO tahun 2011. Di Indonesia, 9,57 juta orang masih kekurangan gizi. Lebih dari 30% anak balita mengalami stunting berdasarkan data dari BPS, dan obesitas pada anak terus meningkat berdasarkan data dari UNICEF tahun 2022. Untuk menjawab tantangan ini, kelompok kami mengajukan nanoteknologi seperti nanosensor menawarkan solusi inovatif. Salah satunya adalah food chip.
Teknologi ini memungkinkan deteksi kontaminan dan pemantauan nutrisi secara real-time, membantu pencegahan keracunan, mengurangi pemborosan, serta memantau kualitas dan kesegaran makanan. Selain meningkatkan ketahanan pangan, food chip juga membuka peluang bisnis baru di sektor teknologi pangan. Untuk tawaran solusi sendiri, kita memiliki sistem nanosensor array, yaitu sensor nutrisi pada food chip yang dilengkapi dengan berbagai jenis sensor canggih yang dirancang untuk mendeteksi nutrisi utama dalam makanan secara real-time, serta sensor alergen pada food chip. Nah, dalam teknologi ini menggunakan elektroda nanomodifikasi untuk deteksi protein, sensor elektrokimia untuk mendeteksi kandungan karbohidrat serta gula, lalu nanosensor optik untuk mendeteksi lemak dan minyak, lalu array sensor untuk mendeteksi vitamin dan mineral, serta sensor alergen untuk mendeteksi makanan apa kandungan apa saja sih yang akan sekiranya menyebabkan alergi. Untuk komponen perangkat food chip ini kita memiliki perangkat utama dan kita memiliki aplikasi pendamping. Dalam perangkat utama itu kita memiliki unit food chip scanner, nanosensor array terintegrasi, lalu kita mempunyai layar OLED untuk tampil hasil, transport USB-C untuk pengisian daya, lalu memiliki konektivitas Bluetooth. Untuk aplikasi pendamping itu terdapat food chip mobile app bisa dalam iOS atau Android, lalu memiliki dashboard web untuk monitoring serta cloud storage untuk data historis. Nah, dalam gambar berikut merupakan prototipe gambar food chip analyzer. Berikut adalah langkah-langkah pengguna untuk menggunakan Food Chip Analyzer. Pertama, kita harus mengunduh Food Chip App dari App Store atau Play Store dan membuat akun pengguna. Lalu sambungkan perangkat Food Chip ke aplikasi via Bluetooth. Kemudian kita harus menyalakan perangkat dengan menekan tombol power dan tunggu lampu indikator hijau menyala. Nah, kita harus memposisikan scanner sekitar 1 atau 2 cm di atas makanan. Lalu menekan tombol scan dan tunggu proses scanning selama sekitar 15-30 detik. Nah, pada perangkat ini, layar OLED akan menampilkan status kesegaran sebuah makanan segar atau tidaknya, lalu indikator kontaminan akan mendeteksi aman atau bahayanya makanan, dan tingkat nutrisi dasar. Lalu dalam dashboard nutrisi akan memantau kandungan makronutrien yang mendeteksi protein, lemak, karbohidrat, serta mikronutrien yang mendeteksi vitamin, mineral, lalu kalori total, dan indeks glikemik. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi food chip. Yang pertama tuh ada BPOM untuk mengawasi regulasi distribusi dan standar keamanan, sinergi dengan FAO atau WHO. Selanjutnya ada Kemenkes untuk mengatasi malnutrisi dan stunting, integrasi data food chip di sistem nasional. Selanjutnya Kementan untuk menjamin keamanan pangan, latih petani, pantau bersama BPOM. Selanjutnya ada LIPI dan BPPT untuk meriset prototipe uji skalabilitas industri. Selanjutnya universitas dan penelitian untuk mengembangkan nanosensor, uji prototipe, pelatihan teknologi pangan. Selanjutnya ada startup teknologi untuk membangun aplikasi pengguna pasarkan teknologi digital. Selanjutnya media dan influencer untuk mengedukasi masyarakat, tingkatkan kesadaran food chip. Dan yang terakhir ada investor dan venture capital untuk mendanai riset, produksi, dan pemasaran massal. Selanjutnya adalah langkah strategis. Pada tahun pertama ini, kita akan melakukan penelitian dan pengembangan. Pada tahun pertama, langkah awal dimulai dengan riset mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang dapat mengatasi masalah keamanan pangan dan nutrisi. Tim riset akan berkolaborasi dengan lembaga seperti LIPI dan BPPT untuk menentukan spesifikasi teknis nanochip, termasuk kemampuan mendeteksi patogen, alergen, dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, tahap pengembangan prototipe awal dilakukan. Prototipe ini diuji di laboratorium menggunakan sampel makanan seperti daging, susu, dan ikan yang rentan terhadap kontaminasi. Teknologi ini dirancang untuk membaca data secara akurat melalui algoritma yang terhubung ke aplikasi seluler, memungkinkan pengguna mendapatkan informasi secara langsung. Dan tahap akhir yang dilakukan pada tahun ini adalah uji fungsionalitas untuk memastikan prototipe dapat bekerja optimal dalam kondisi nyata. Selanjutnya, pada tahun kedua, kami akan melakukan uji kelayakan dan integrasi teknologi. Di tahun kedua ini, fokus utama kami adalah pengembangan prototipe final yang lebih praktis dan ramah
pengguna. Desain nanochip akan disesuaikan agar kompatibel dengan berbagai kemasan makanan serta tahan terhadap suhu ekstrim dan kelembapan. Pengujian akan dilakukan untuk memastikan stabilitas teknologi dalam lingkungan sehari-hari. Tahap berikutnya adalah uji kelayakan di lapangan. Pengujian ini melibatkan kemitraan dengan supermarket atau produsen makanan, di mana pengguna awal akan memberikan masukan terkait fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Untuk mendukung adopsi teknologi, dilakukan kampanye edukasi publik yang masif melalui seminar, media sosial, dan workshop. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memantau kualitas makanan. Selanjutnya, pada tahun terakhir yaitu tahun ketiga, kami akan melakukan implementasi komersial dan ekspansi. Tahun ketiga ini menandai dimulainya produksi massal food chip. Nah, tim akan bekerja sama dengan mitra manufaktur untuk memastikan proses produksi berjalan efisien dengan harga yang terjangkau dan oleh semua kalangan. Distribusi dilakukan melalui jalur supermarket, restoran, dan produsen makanan besar. Tahap ini juga melibatkan kolaborasi strategis dengan pemerintah dan pelaku industri, dukungan regulasi, insentif pajak, serta penyusunan pedoman teknis diharapkan dapat memperluas adopsi teknologi ini. Pada akhir tahun ketiga, food chip akan diperkenalkan ke pasar internasional melalui pameran dan kemitraan global. Teknologi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan keamanan pangan, mengurangi limbah, dan memperbaiki pola makan masyarakat. Berikut adalah tabel timeline yang menjelaskan secara singkat tahapan-tahapan pada setiap tahunnya dan deskripsi kegiatan serta stakeholder yang terlibat. Selanjutnya, ini adalah tabel high level time scale, di mana tabel ini menunjukkan setiap tahapan proyek food chip mulai dari penelitian awal hingga implementasi dan ekspansi dengan pembagian per kuartal dan tahun. Setiap aktivitas disusun secara linear sehingga mudah dipahami alur pengerjaannya. Nah, kesimpulannya, kelompok kami mengajukan gagasan food chip. Food chip adalah teknologi nanochip yang memantau kualitas, nutrisi, dan keamanan makanan secara real-time dengan nanosensor. Food chip mendeteksi kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta bahan kimia berbahaya atau alergen, memberikan informasi langsung tentang kualitas dan kesegaran makanan. Dengan realisasi dan waktu pelaksanaan, pada tahun pertama melakukan penelitian, pengembangan prototipe awal, uji laboratorium, dan algoritma. Tahun kedua melakukan prototipe final dan uji kelayakan skala kecil dengan mitra industri. Apabila berhasil, kita melanjutkan pada tahun ketiga dengan produksi massal dan implementasi komersial melalui kemitraan dengan pemerintah dan industri pangan. Nah, dampaknya bagi masyarakat dan bangsa, yang pertama, mendorong pola makan sehat, mengurangi malnutrisi, obesitas, dan stunting. Kedua, meningkatkan keamanan pangan melalui deteksi kontaminan. Dan yang ketiga, mengurangi limbah makanan dan biaya kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan efisiensi ekonomi. That's all from us. Thank you for your attention.